Halo, perkenalkan nama saya Cai Sangseptari Mentari dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kejahatan. Nah, kejahatan itu memiliki arti yang berbagai macam menurut KUHP, Yudiris, dan kriminologis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kriminologis. Nah, kejahatan menurut kriminologis merupakan kejahatan yang bukan suatu perbuatan yang melanggar UU, tetapi lebih luas dan mencakup perbuatan antisosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh UU atau hukum pidana. Nah, kalau pengertian secara yudiris, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan atau kaidah yang ada di lingkungan hidup manusia. Ada juga kejahatan menurut para ahli. Yang pertama salah satunya adalah bonger. Menurut bonger, kejahatan adalah sebuah perbuatan antisosial yang dimana itu memberikan penderitaan. Kalau menurut bonger, berarti kejahatan itu adalah perbuatan yang memberikan seseorang itu penderitaan. Nah, kalau menurut Tonton Selin itu melakukan kalau misalnya keseluruhan tindakan itu melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana di negara tersebut. Jadi, ini beda banget nih. Karena si Bonger melakukan pendekatan secara yudiris dan sosiologis. Kalau Thorsten Selin melakukan pendekatan secara sosiologis. Beda banget ya. Yang satu ngomong secara penderitaan, yang satu ngomongin soal hukum dan pelanggaran. Nah, menurut kalian, kalau misalnya doi ngeghosting itu kejahatan bukan sih? Karena kalau aku mikir, menurut Bonger itu merupakan kejahatan. Karena kalau kata Bonger, mereka memberikan penderitaan. Tapi kalau Thorsten Selin dilakukan hanya untuk dipidana oleh negara. Emang kalau misalnya doi ngeghosting bisa dipidana oleh negara? Nah, itu kan kejahatan menurut para ahli dan yudiris. Jadi yang benar yang mana ya? Semuanya benar kok guys, itu hanya dilihat dari perspektif masing-masing. Cuman untuk lebih pastinya, di Indonesia kita sudah menerapkan di KUH per pasal 1 di mana kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang melanggar UU pada waktu tertentu dan juga perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik maupun mental, dan perbuatan tersebut diancam oleh hukum negara. Jadi sekarang udah valid kan kejahatan menurut Indonesia. Perkenalkan, saya Fani Puritalia dengan NIM 0201138242900. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan. Yang pertama adanya kejahatan terhadap orang. Kejahatan terhadap orang adalah tindakan yang menyerang tubuh, kesehatan, atau nyawa seseorang sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun mental. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan kekerasan dan sangat meresahkan masyarakat. Contohnya pembunuhan, penganiayaan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan mengambil atau merusak, menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Faktor ekonomi juga sering menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini. Contohnya pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, dan penggelapan. Ketiga, kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini, kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar norma, kesopanan, moral, dan nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kejahatan ini dapat menimbulkan trauma bagi korban. Contohnya pelecehan seksual, pemerkosaan, prostitusi ilegal, dan penyebaran konten pornografi. Yang keempat, kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan keuangan atau bisnis untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Biasanya dilakukan secara terencana dan dapat merugikan negara maupun masyarakat. Contohnya korupsi, pencucian uang, penyuapan, penggelapan pajak, dan pemalsuan uang. Yang kelima, adanya kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah kejahatan yang dilakukan melalui teknologi internet atau media digital. Jenis kejahatan ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan pengajuan media sosial. Contohnya hacking, penipuan online. Yang keenam, adanya kejahatan politik. Kejahatan politik adalah kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah atau kepentingan negara. Biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Contohnya makar, penyalahgunaan jabatan, suap politik, dan pembocoran rahasia negara. Yang ketujuh, adanya kejahatan terorganisir, yang dimana adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu secara terencana dan berkelanjutan. Kelompok ini biasanya memiliki jaringan luas dan pembagian tugas yang jelas. Contohnya perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyeludupan barang ilegal, dan mafia perjurian. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kilan Yusina Afrins dengan NIM 02011182429046. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pola-pola kejahatan. Jadi, pola kejahatan sendiri adalah bentuk, cara, dan kecenderungan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu masyarakat. Pola ini dipelajari dalam kriminologi untuk mengetahui bagaimana sih suatu kejahatan itu terjadi, siapa targetnya, kapan dilakukannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dengan memahami pola kejahatan ini, aparat penegak hukum dapat lebih mudah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Pola kejahatan yang pertama adalah modus operandi. Modus operandi adalah metode atau cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Setiap pelaku biasanya memiliki cara tertentu agar aksinya tersebut berjalan lancar dan sulit untuk diketahui oleh korban maupun aparat. Contohnya sendiri adalah pencuri menggunakan kunci palsu untuk masuk ke rumah, penipu memakai identitas palsu di media sosial, perampok memakai senjata untuk menakuti korban. Itu tersebut contoh dari modus operandi. Yang kedua adalah crime o'clock atau waktu kejahatan. Crime o'clock adalah waktu atau periode tertentu ketika suatu kejahatan terjadi. Beberapa tindak pidana memiliki kecenderungan pada waktu tertentu karena kondisi lingkungan lebih mendukung pelaku. Contoh, pencurian rumah sering terjadi pada saat malam hari ketika pemilik rumah itu sedang tidur atau sedang berpergian. Contoh yang kedua, penjamretan banyak terjadi di jalanan sepi pada sore hari atau pada malam hari. Yang ketiga, cybercrime sering meningkat saat jam sibuk penggunaan internet. Pola yang ketiga adalah lokasi kejahatan. Lokasi kejahatan merupakan tempat terjadinya tindak pidana. Pelaku biasanya memilih lokasi yang dianggap aman, minim pengawasan, dan untuk memudahkan pelarian. Contoh lokasi rawannya itu ada jalan sempit, terminal, stasiun, pasar, atau pusat keramaian. Serta faktor lingkungan seperti kurangnya CCTV, penerangan minim, dan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan risiko kejahatan di suatu tempat. Pola yang keempat itu adalah target korban. Pelaku kejahatan biasanya memilih korban berdasarkan kelemahan tertentu. Korban dipilih karena dianggap mudah ditipu, dilawan, atau dimanfaatkan. Contohnya, lansia menjadi target penipuan karena dianggap mudah dipercaya. Anak-anak menjadi korban penculikan karena lemah secara fisik, serta pengguna media sosial menjadi target pencurian data pribadi. Orang yang membawa barang mewah sering menjadi sasaran perampokan. Pemilihan target korban menunjukkan bahwa pelaku sering melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Yang kelima adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan kejahatan karena faktor kebutuhan hidup, kemiskinan, pengangguran, atau keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Contohnya, yang pertama, pencurian karena kebutuhan uang. Yang kedua, korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, peredaran narkoba demi keuntungan besar. Dan yang terakhir, penipuan online untuk mendapatkan uang dengan cepat. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas dalam masyarakat. Pola kejahatan yang terakhir adalah penggunaan teknologi atau cybercrime. Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital. Contoh, hacking atau pembobolan sistem komputer. Yang kedua, phishing atau penipuan melalui link palsu.
Yang ketiga, penyebaran virus komputer. Yang keempat, pencurian data pribadi dan penipuan online shop. Cybercrime ini sulit dilacak karena pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dan melakukan kejahatan lintas negara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tahila Arifati dengan NIM 02011382429384. Kali ini saya akan menjelaskan unsur kejahatan dalam kriminologi. Unsur kejahatan dalam kriminologi merupakan kerangka analisis yang bersifat kumulatif, saling berkaitan, meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, mens rea, kausalitas, pelanggaran norma, dan sanksi. Ketidakadaan salah satu unsur tersebut menyebabkan suatu perbuatan belum dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan secara sempurna. Dalam perspektif kriminologis, kriminologi tidak hanya memandang kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang berfaktor pada kondisi struktural dalam masyarakat. Hal ini sudah dibuktikan oleh data empiris yang menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial berkorelasi langsung dengan tingginya angka kriminalitas di suatu daerah. Dengan demikian, pendekatan terhadap kejahatan tidak cukup hanya dengan melalui instrumen hukum pidana, tetapi harus disertai pemahaman kriminologi yang mendalam agar upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik,